Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita masuk ke bab pemakaian CV2.filter. Dengan bentuk pemakaian CV2filter 2D, yaitu nilai balik sama dengan CV2.filter 2D kurung buka citra, jumlah bit, kernel kurung tutup. Citra sama dengan argumen ke-1, jumlah bit argumen kedua, dan kernel merupakan argumen ketiga. Untuk jumlah bit bisa berupa 8, 16, 32, dan seterusnya. Jika jumlah bit diisi dengan negatif 1, maka jumlah bit yang digunakan sama dengan jumlah bit pada argumen ke-1, yaitu citra. Untuk penggunaan filter, dari pemakaian filter CV2.filter 2D, antara lain filter lolos bawah, filter lolos tinggi, filter high pass, dan filter penonjolan. Untuk filter lolos bawah, filter ini digunakan untuk meloloskan bagian berfrekuensi rendah dan menghilangkan yang berfrekuensi tinggi, yang berguna untuk menghaluskan draw atau untuk kepentingan interpolasi tepi objek dalam citra. Terbagi menjadi 4 kernel. Yang pertama ada 1/6, 1/9, 1/10, dan 1/16. Dapat dilihat pada skrip untuk pemakaian dari filter lolos bawah. Yang pertama ada import CV2 import NumPy as NP, yaitu perintah untuk memasukkan libraries CV2 dan NumPy. Selanjutnya variabel citra sama dengan cv2.mread.goldil.png, 0, yang berfungsi untuk membaca citra atau image dengan nama Goldil dengan format PNG. Selanjutnya variabel kernel sama dengan np.float32, yang di dalamnya yaitu kernel 1/9. Kenapa 1/9? Karena dari setiap matriksnya, setiap kolom dari matriksnya itu terisi dengan angka 1 yang jika ditotal atau dijumlahkan membentuk angka 9. Selanjutnya variabel terfilter sama dengan CV2 filter 2D kurung buka citra, negatif 1, kernel. Variabel hasil sama dengan np.hstate citra, terfilter. Untuk hasil nanti muncul tampilan dengan nama hasil dengan memanggil variabel hasil yang berisikan citra original untuk tampilan sebelah kiri dan citra hasil yang terfilter untuk citra sebelah kanan. Untuk tampilannya seperti ini. Untuk hasil sebelah kanan hampir sama dengan hasil sebelah kiri, namun jika dilihat dengan mata normal, untuk tampilan citra sebelah kanan itu lebih sedikit buram. Karena kembali ke
penggunaannya itu untuk meloloskan bagian yang berfrekuensi rendah dan menghilangkan yang berfrekuensi tinggi. Selanjutnya ada filter lolos tinggi. Filter ini digunakan untuk melewatkan frekuensi tinggi dan menghalangi yang berfrekuensi rendah. Filter ini biasa digunakan untuk mendapatkan tepi objek dalam citra atau menajamkan citra. Jadi untuk filter lolos tinggi adalah kebalikan dari filter lolos bawah. Untuk filter ini memiliki 3 kernel. Yang pertama kernel 1 yang berisikan untuk sentral dari matriks atau matriks dengan kolom 2 baris kedua yaitu 4, dan kernel 2 adalah 8 dan kernel 3 adalah 4. Namun untuk kernel, setiap kernel dibedakan dari tepian dengan penggunaan angka 0, negatif 1, 1, ataupun negatif 2. Untuk contoh dari skrip filter lolos tinggi, untuk bagian pertama masih disamakan dengan filter lolos bawah, yaitu import CV2, import NumPy as NP. Variabel citra yang berfungsi untuk membaca citra Goldhill dengan format PNG. Variabel jumlah baris, jumlah kolom sama dengan citra.shape. Selanjutnya variabel citra diulangi lagi. Yang berisikan perintah cv2.resize citra, integer 0,5 dikalikan jumlah baris dan integer 0,5 dikalikan jumlah kolom. Untuk pembagian kernel, untuk kernel 1 diganti dengan nama kernel A, kernel 2 adalah kernel B, dan kernel C adalah kernel 3. Variabel filter A, B, C berfungsi untuk memfilter tiap-tiap citra dengan tiap-tiap kernel yang berbeda. cv2.filter 2D citra, negatif 1, kernel A, kernel B, atau kernel C. Baris 2, baris 1 dan baris 2 sama dengan np.hStack citra, filter A, kemudian disusul dengan baris 2 np.hStack filter B, filter C. Variabel hasil np.hStack baris 1, baris 2 kemudian ditampilkan dengan Windows atau jendela dengan nama hasil. Tampak seperti ini untuk filter lolos tinggi. Jika dilihat dari segi hasil, menggambarkan bahwasanya filter ini berfungsi untuk menampilkan garis tepi dari citra.
Semakin tinggi kernel yang digunakan, maka semakin tidak terlihat jelas pula citra yang ditampilkan. Selanjutnya, filter high boost. Filter ini digunakan untuk menajamkan citra. Kernelnya mempunyai nilai yang tinggi pada titik tengahnya. Untuk nilai titik tengahnya itu lebih dari 8. Bisa menggunakan 9, 10, 11, 12, maupun 13. Untuk penggunaan perintah dalam skripnya itu hanya berbeda pada penggunaan kernel. Nampak script filter high boost untuk kernel A np.float 32, untuk nilai tepiannya itu negatif 1 dan nilai titik tengahnya itu 9. Kernel B, nilai untuk titik tengahnya itu 10, dan kernel C, nilai untuk titik tengahnya itu adalah 13. Untuk tampilannya seperti ini, tampilan hasil. Penggunaan dari tiap-tiap kernel. Maaf, untuk kernel pada filter high boost di sini hanya ada 1. Namun untuk pemberian nilai titik tengahnya itu lebih dari 1, dimulai dari angka 9 dan seterusnya. Dihitung dari sebelah kiri. Untuk citra yang pertama yaitu citra original, yang kedua high boost dengan nilai titik tengahnya itu 9, yang ketiga citra dengan filter high boost dengan nilai titik tengahnya 10, dan yang terakhir atau citra sebelah kanan adalah citra hasil filter high boost dengan nilai titik tengahnya yaitu 13. Yang terakhir filter penonjolan. Filter ini menggunakan kernel yang berfungsi untuk memperoleh efek penonjolan. Jadi untuk isi dari kernel atau matriks yang digunakan itu negatif 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2. Dengan script import CV2, import NumPy as NP, berfungsi untuk memasukkan libraries CV2 dan NumPy. Variabel citra yang berfungsi untuk membaca citra dengan nama citra yaitu papers dengan format PNG. Variabel kernel yang berisikan kernel dengan tipe data float 32. Variabel terfilter sama dengan CV2 filter 2D, citra, negatif 1, kernel. Variabel hasil sama dengan np.hstate, citra, terfilter. cv2.mshow hasil sama dengan hasil atau window dengan nama hasil menampilkan
variabel menampilkan isi dari variabel hasil, yaitu citra original dan citra hasil terfilter. Untuk tampilannya seperti ini, nampak ditonjolkan, jadi lebih seperti gambar 3 dimensi. Terima kasih untuk materi ini, mudah-mudahan dapat dipahami, dapat diimplementasikan juga untuk keperluan-keperluan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.